Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Jumpa lagi bersama saya Yos Carlos. Hai Sobat Infra, saat ini kembali lagi saya berada di Kali Gabus. Tepatnya dekat perempatan sana, di ujung sana ya. Itu ada perempatan dan umbul-umbul nih bendera sudah mulai nampak. Itu tandanya bahwa sebentar lagi kita rakyat Indonesia akan merayakan hari ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Jadi sudah mulai terpasang ya umbul-umbulnya itu di sisi Kali Gabus ini ya. Tapi memang kalau saya lihat sih belum semuanya ya. Tapi yang pasti sih sudah hampir mayoritas sudah terpasang. Dan saya ini berada di Villa Gading Harapan 5, persisnya di depan ya, di depan perumahannya. Dan di depan ini banyak juga ya ada rumah contoh tuh yang warna kuning. Apa sudah ditempatin ya, tapi seperti rumah contoh sepertinya ya. Nah, di dalamnya baru pemukimannya. Ini ada angkot 2 biji di sini nongkrong. Dan ini adalah penampakan terkini dari Kali Gabus setelah hujan deras kemarin. Dan itu bendungannya tuh ya, ada aliran yang cukup bisa dikatakan kencang juga ya. Kemarin tuh nggak terlalu kencang sih airnya, tapi setelah hujan itu agak lumayan. Cuma memang kalau saya perhatikan meskipun dari sisi aliran air ini mengalir cukup lancar ya, tapi memang sepertinya masih butuh pengerukan kembali ya, karena kita lihat di sisi kiri kanan nih masih banyak tanaman-tanaman tumbuhan liar yang sebetulnya kalau misalnya dibersihkan akan lebih lancar lagi. Begitu sih kalau menurut saya ya. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada sampah juga nggak tersangkut-sangkut gitu sampahnya. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi akan lebih luasa gitu. Apalagi dirapikan lagi, misal di sebelah kiri dipasangin turap gitu-gitu ya, akan lebih keren sih. Cuma memang ya kembali lagi ke anggaran ya, kalau misalnya anggarannya masih belum cukup ya bertahap ya. Tapi yang pasti um, normalisasi dari Kali Gabus ini sekarang semakin ciamik ya, sejujurnya semakin ciamik, dan saya melihatnya juga cukup bangga karena semakin rapi, terutama dari sisi jalan rayanya. Dipasangin seat pile seperti ini ya, jadi rapi gitu ya, dan pengelir juga tidak ada gitu ya, dan semakin lebar dan enak aja dilihat itu, dan itu seperti lapangan bola ya, seperti jalan tol saya melihatnya ya, bisa terlihat di sini ada papan keterangan proyek pekerjaan ini. Kita lihat ya, kita disaksikan bersama. Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi ya, nama kegiatan pelebaran exit tol Gabus BTS Kota Karangsatria Gabus Rawa, lokasi Tambun Utara, dan nomornya jelas di situ ada. Waktu pelaksanaannya itu 180 hari ya. Mulainya itu di bulan 28 Februari 2025, selesainya itu 26 Agustus. Berarti tidak lama lagi ya, sekarang sudah tanggal 13 gitu ya. Nilainya itu lumayan ya, 24,4 miliar ya, tapi banyak tuh 24,434 ya kan, 38 29, tapi 24,4 miliar ya. Itu ada anggaran itu dari APBD tahun ini ya, 2025. Pelaksananya itu Zaki Karya Membangun. Mantap ya. Jadi sebetulnya kalau secara kontrak ini tidak lama lagi akan selesai di tanggal 26 Agustus ya, itu akan selesai. Nah, jadi ini proyek pelebaran jalan ya dari pintu tol Gabus. Nah, kalau kita ngomong pintu tol Gabus dari sini, kalau dari sini ya kurang lebih hampir 1 kiloan lah menuju exit tol Gabus. Gitu. Ini saya lihat dari sisi sininya ya. Makin ciamik ya. Ini depannya ada pasar nih. Nah, jadi kan kalau orang misalnya mau ke pasar, keluar masuk juga makin enak nih, jadi makin lega ya nggak sih? Nah, jadi nggak semerawut gitu loh. Ya, nggak semerawut orang keluar masuk gitu ya. Nah, ini adalah penampakan terkininya dari Kali Gabus. Airnya deras ya, mengalir cukup deras ya, karena semalam memang hujan. Cuman kalau saya lihat di sini ada beberapa kabel yang menjuntai. Kayaknya ini akan dibuat kayak semacam penerangan lah, seperti itu ya. Nggak sengaja, memang sengaja dijuntain gitu, cuma memang sepertinya akan ada pemasangan penerangan, cuman di mana titiknya segala macam mungkin belum ya, mungkin. Nah, Sobat Infra, mungkin kalau ada yang mau komentar soal utilisasi ini boleh, apakah ini kabel penegangan untuk listrik atau
kabel untuk jaringan telepon ya atau apa ya, juga nggak tahu juga sih. Tapi di sini ada beberapa pipa juga tuh, jadi ada jaringan-jaringan kabel di sini yang diulir-ulir gini nih, emang belum diberesin sih. Wih, Dirgahayu Republik Indonesia DPRD masa spanduk di sini. Dan ini aliran di kolongnya. Nah, airnya tuh. Nah, kalau saya lihat di sini memang cukup deras ya airnya tuh. Nah, di sini ada pendangkalan tuh ya, saya dikeruk ya di sini ya biar enggak terjadi sedimen yang tebal gitu kan. Bahaya kalau semakin tebal ya airnya banjir lagi gitu. Ya, tapi ngomong-ngomong di ujung sana tuh beberapa kitol tuh kok agak ini ya, agak patah-patah gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Patah-patah gitu ya. Kita lihat aja, kita tunggu aja kira-kira kabel ini akan seperti apa nanti pemasangannya. Tapi yang mas ini ada umbul-umbul di sini ya, umbul-umbul merah putih. Ini ada loncat di sini. Tapi ngomong-ngomong di sini kayaknya ikannya masih banyak loh di sini nih. Ngomong-ngomong, ini loh ikannya masih banyak di sini. Karena tadi saya perhatikan beberapa ikan itu muncul, bahkan ular juga muncul di sini. Ya ini posisi saya di laga di Mutiara 5 ya. Posisinya ini berhadapan langsung dengan Kali Gabus. Nah sebagai informasi ya, normalisasi Kali Gabus ini yang saat ini sudah hampir rampung, itu tentu menjadi angin segar bagi satu properti ya yang ada di sekitarnya. Seperti yang depan saya ini Villa Gading berapa nih? Villa Gading Mutiara 5 ya. Dan termasuk di depan juga ada perumahan juga tuh. Ada SDIT nih, Mentari Indonesia. Ini membawa angin segar tentu. Kenapa? Ya akses menjadi mudah yang pasti ya. Tidak rungsep segala macam. Dan ini bisa jadi ajang jualan juga. Nilai investasi pasti akan naik gitu kan. Karena di mana-mana kalau misalnya secara properti ya kan jualannya dekat jalan tol, aksesnya lebar. Nah, itu tentu akan menjadi nilai jual yang cukup tinggi gitu kan. Nah, dibanding sebelumnya kalau misalnya dekat exit tol, tapi kalau misalnya kondisinya jalannya banyak bangli gitu kan, menimbulkan kemacetan, orang juga kadang ogah juga mau beli rumah. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu, karena saya sebagai orang yang tinggal di daerah Cibitung ya. Dulu saya berpikir, waduh, ini saya kerja di Jakarta, rumah di Cibitung kayaknya jauh banget, tapi ketika saya ada akses kereta api gitu kan, ada jalan tol gitu kan, akses mudah. Nah, itu menjadi nilai tawar saya bahwa oh iya oke nih, kayaknya aman nih. Maksudnya gampang lah dan terbukti ya kan, saya sekarang menggunakan kereta api, atau kalau misalnya saya menginginkan menggunakan kendaraan pribadi bisa menggunakan mobil seperti jalan tol, aksesnya juga mudah gitu kan. Jadi keberadaan jalan yang lebar gitu ya, terus mudah gitu, ini tentu menjadi angin segar bagi satu properti agar banyak orang yang membeli perumahan ya. Tapi yang saya tahu di sekitar sini juga banyak banget orang mau beli perumahan, kurang lebih seperti itu. Bagi sobat infra yang sudah melihat video saya di beranda YouTube, selamat bergabung, selamat menonton. Dan bagi sobat infra juga yang sejak awal sudah mengikuti saya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat menonton. Saya doakan selalu sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Memang yang belum saya lihat di sini adalah penerangan yang kalau penerangan sudah ada di sebelah sini ya, itu ya. Tuh ya, penerangan sudah ada. Nah, tapi di sisi sebelah sana ini belum ada nih, sebelah kiri saya itu ya. Jadi kemungkinan besar kalau malam ini gelap. Gitu. Tapi di sisi sebelah sini depan pasar persisnya ya, kita sampai ke arah sana itu sudah ada mulai pemasangan tuh. Bukan mulai sih, tapi seperti sudah ada lampu. Gitu. Tapi sih dengan lebarnya jalan kayaknya sih penerangan kurang ya, jadi baiknya ditambah lagi sih menurut saya segitu. Kita lihat aja kira-kira seperti apa nanti, terutama untuk penerangan jalan. Dan ini aksesnya enak banget ya tuh, mantap, nggak ada kemacetan ya. Sekalipun ada kemacetan juga di jam-jam tertentu paling tidak terurai ya dengan jalan lebar seperti ini, terutama di depan pasar seperti ini. Ini enak banget ya, di depan ini ada pasar ya kan, depan ini ada perumahan. Jadi kalau misalnya orang perumahan mau cari bahan makanan, sebetulnya tinggal lewat aja ke depan ya gitu. Motor kencang-kencang banget tuh Pak, kencang banget tuh motor ini. Ini suhunya
cukup panas ya. Kemarin tuh gelap gitu kan, tapi sekarang cukup panas suhunya di sini. Ya Bekasi ya, memang kita harus maklum bahwa kondisinya itu panas setiap saat. Tapi kalau musim ya dingin aja. Di sini ada rute angkot juga ya. Kalau saya lihat ini angkotnya sama nggak ya dengan yang sebelah kanan? Kayaknya sama deh. 04B proyek gabus gitu ya. Bener. Nah masih akan lebih oke kan, lebih lancar gitu ya. Dan sebelah kiri ini yang saya gambarkan ini yang ke arah perempatan, dan ini sudah ada pemadatannya, cuman memang belum ada tanamannya, dan nggak ada tanda-tanda juga kalau di sini ada pembatasnya antara tanaman dengan jalan gitu kan. Itu makanya mungkin ada yang komen, nanti kalau keinjak-injak gimana gitu kan. Itu dan di ujung sana itu ada ini ya, ada aliran dari perumahan tuh ya, kali kecil gitu untuk pembuangan dari arah perumahan buang ke sini. Saya penasaran ini di ini enggak ya, diberesin juga nggak ya? Oh, nggak diberesin, sayang banget ya. Tuh sampahmu, dan ini banyak banget tanaman liar nih, harusnya kan diberesin ya. Kita lihat nih, sampah mulu tuh nggak diberesin. Kalau di sana sudah dikasih bibit ya, udah enak tuh, tinggal lurus aja tuh, tinggal lurus ya. Harus diberesin juga sebelah sini nih. Nah, ini berarti lewat kolong nih berarti ya. Tuh udah dipasangin judit padahal tuh udah lewat kolong ya, tapi kering. Oh ada airnya, tapi yang sebelah sana justru yang ya menurut saya harus diberesin lagi sih. Tuh. Oh ya, aku diberesin lagi nih sebenarnya sebelah sini ya. Masih banyak tanaman liar sebelah sini sih. Banyak tanaman di sini. Gitu. Banyak tanaman di sini ternyata ya. Tanaman bunga-bunga gitu tuh. Cuman ya sayang sebenarnya, ini harusnya kan dibersihin juga lah. Tuh. Dalam loh ini tapi. Nah ini banyak utilisasi yang digulung-gulung di sini nih. Tuh. Nah, sebenarnya kan air kalau dari perumahan tuh dari arah sebelah sana, ya kan bisa langsung bergerak ke arah sini nih tuh. Iya kan? Jadi enak, jadi lebih lancar airnya. Oh. Ujungnya sebelah sana ya. Wow, panasnya luar biasa nih. Dahsyat panas ini. Mantap ya jadi ya. Di sini ada tukang angkot nih. Jadi inilah pemandangan terkini kondisi gabus ya. Kondisi gabus setelah dinormalisasi. Kita tahu zaman kemerdekaan ya, 80 bendera merah putih sudah mulai terpancang di sini gitu ya. Terus panjang kali gabus sampai memang belum rata, sampai ke ujung sebelah sana juga belum rata, di ujung sana tuh perempatan situ juga belum merata ya. Tapi paling tidak semakin ciamik ya. Nah, karena sebelum ciamik ya karena sudah tidak ada lagi yang namanya bangli yang berdiri ya kan. Bahkan di depan pasar ini pun sekarang juga semakin asik nih dilihatnya. Mudah-mudahan sih hasil pembangunannya belum dirasakan oleh masyarakat, dan pembangunannya juga bertahan lama, tidak terjadi sesuatu hal yang mudah-mudahan bertahan ya, karena konstruksi itu kan harus diperhitungkan matang gitu kan. Kalau misalnya asal-asalan segala macam gitu ya nggak lama, nggak bertahan lama ya. Kita berharapnya sih begitu, apalagi nilai kontraknya juga lumayan di sini. Pas lihat di Jepang ini tadi nilainya itu 4 miliar ya nilainya itu. Mantap ini berarti. Yang hari ini siang yang cukup panas, jadi cukup
berkeringat juga ya. Aduh, oh belum ya, belum berkeringat sih gitu. Dan kalau sekalipun parkir di sini pun juga masih aman ya, masih aman. Kita lihat sebelah sini posisi tanah, tapi kayaknya habis kehujanan sepertinya agak ambles gitu ya. Jadi nggak rata. Tuh. Mungkin kemarin waktu sebelum hujan tanahnya itu rata kan, tapi karena hujan langsung ambles tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tuh, ambles tuh. Tuh, ini saya injak gembur banget tuh. Ambles ini. Ini kurang padat berarti. Wih. Nah, itu di bawah kolong itu, di kolong jembatan itu menurut saya masih harus dikeruk ya, karena masih ada endapan tanah ya yang harusnya dikeruk ya, karena nanti kalau misalnya ada sampah nyangkut segala macam lama-lama jadi timburan di situ. Ini mungkin jadi perhatian juga ya. Nah, yang sebelah sana juga ada aliran untuk apa namanya, dari saluran Yudit ya, saluran sekunder dari area perumahan untuk keluar dari situ. Cuma memang sebelah sana patah ya, tulang hidungnya ini bolong ke sini. Tuh, ikannya banyak ya. Ada, tiba-tiba ada ikan bermunculan. Kelihatan ya. Nah, ini ambles nih. Dan airnya turun tuh, makanya nanti kalau ditanamin ya tanamannya rusak nih, berarti harus diturunin lagi nih. Ya nggak sih? Harus cek ulang berarti. Jadi lihat dari sebelah sini ya. Mantap. Kalau yang sebelah kanan sih kayaknya nggak mungkin ya, kalau kita ngomongin kontrak pelebaran jalan dari exit tol Gabus, berarti hanya sebelah sininya aja. Terakhir saya tanya ke operator jalan tol CTP ya, anak usaha dari, bukan anak usaha ya, sedikit usaha dari Pelindo ya. Exit tol Gabus ini semenjak ada pelebaran jalan ini belum menunjukkan adanya traffic peningkatan kendaraan. Mungkin karena masih dalam tahap pembangunan ya, jadi belum terlihat. Tapi nanti akan saya update kalau ini sudah benar-benar apa namanya, selesai atau tuntas 100% gitu kan. Nanti akan saya update kira-kira apakah ini ada pengaruh ya terhadap peningkatan traffic lalu lintas. Kita lihat aja. Saya akan tanyakan nanti langsung ke mereka, karena kebetulan memang kantornya nggak jauh dari sini. Mungkin saya akan sowan ya kan, saya akan interview khusus. Nah, mungkin sobat infra yang mungkin ingin bertanya-tanya atau ingin titip pertanyaan, boleh saja masuk di kolom komentar, nanti akan saya tanyakan langsung ya. Terutama mungkin pertanyaan terkait dengan kok mahal sih bang tol di Gabus itu, tol Citung Cilincing itu gitu. Nah, itu mungkin boleh juga nanti ditanyakan di kolom komentar, atau ada hal-hal lain bisa juga ditanyakan ya sobat infra. Nanti akan ceritakan kalau ini sudah beres total ya. Jadi kalau sudah beres total 100%, saya akan tanyakan apakah sudah ada dampak. Data terakhir sih data di bulan Juni-Juli ya, itu belum ada kenaikan traffic dari pelebaran ini gitu ya. Karena kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya trafficnya gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan gitu. Nah, tapi setelah nanti kalau udah beres 100%, kita lihat apakah ada peningkatan yang signifikan ya, terutama lalu lintas yang melalui tol Gabus gitu ya. Nah, biasanya jalan sudah lebar, properti juga pasti akan semakin semeringah ya, terutama dari huniannya pasti akan meningkat ya. Mudah-mudahan mungkin ada peningkatan traffic begitu. Oke, baik sobat infra, sementara sampai sini dulu ya update dari Kali Gabus ya di Tambun Utara ini. Mudah-mudahan sobat infra terhibur dimanapun berada, tidak hanya di sekitar Jabodetabek tapi di seluruh dunia yang melihat video saya. Semoga terhibur, semoga menjadi rekomendasi sampai kapanpun. Dan kalau ada salah kata saya mohon maaf sebelumnya, karena saya tepatnya salah sebagai manusia ya.
Mau dikoreksi aja kalau memang ada salah kata, salah pengucapan, salah penyebutan, apapun itu. Dan saya doakan juga bagi Sobat Infra, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam infrastruktur.